Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali minggu lalu libur, ya. Tentunya dalam semangat kemerdekaan, ya, semangat 17 Agustus. Semoga kita semua selalu semangat menjadi generasi bangsa yang nanti bisa memberikan andil untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara kita banyak belajar dan mengisi keseharian kita dengan hal yang positif. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman berbahagia, kita buka pelajaran 3. Ya, pelajaran 3. Nanti minggu depan kita penilaian, ya. Penilaian pelajaran 2 minggu depan. Untuk saat ini kita belajar pelajaran 3 dulu. Baik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, anak-anak. Oke. Bisa kalian saksikan di layar kalian semuanya. Oke, pelajaran 3. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa melihat tentunya gambar seorang siswa yang sedang Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima bergabung. Maaf ya Pak Andi kalau aku terlambat. Enggak apa-apa. Ya. Seorang siswa yang menyeberangkan nenek tua di jalanan, ya. Yaitu menyeberang melalui zebra cross. Jadi kalau kita menyeberang harus melalui zebra cross, dan ketika ada orang yang butuh pertolongan ya hendaklah kita menolongnya, ya. Belum kita melanjutkan ke pelajaran, kita amati gambar dulu. Yang selanjutnya gambar 2, tadi gambar pertama, sekarang gambar kedua, menyerahkan infak dan sedekah, ya, kepada amil zakat, ya, biasanya di tempat-tempat pengajian, di masjid, ya, biasanya ada. Kemudian gambar 3, indahnya alam semesta ini, seperti di lingkungan kita semua, ya. Walaupun lingkungan Durensawit ini perkotaan, tapi alhamdulillah ada taman-taman, ya, kita jaga tamannya. Dan juga alhamdulillah di sekolah kita juga ada taman, alhamdulillah selalu terjaga tamannya, ya. Luar biasa. Yang gambar paling bawah, tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya, ya. Planet-planet berputar pada porosnya.
pada jalannya masing-masing, ya. Nggak ada tabrakan, nggak ada saling iri. Gua dulu, gua, nggak ada. Kemudian perkembangan manusia dari lahir sampai wafat. Nah, ini semua akan mengalami ini. Ya, usia pasti akan berakhir. Baik, kita lihat anak-anak, gambar di bawah ini ada semut, ya. Bahwa semut itu kalau kalian lihat mereka ada nggak jalan-jalan terus berantem itu? Tidak ada. Mereka selalu bergotong royong, ya, selalu bergotong royong. Nah, kita sendiri di dunia ini tidak sendiri. Jadi kita ambil dari istilahnya filosofi semut ini, kita hidup di dunia tidak sendiri dan kita selalu membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial, ya. Dan tidak semua yang kita butuhkan itu kita dapat buat sendiri. Pasti kita butuh orang lain. Adakah yang kita mencukupi kebutuhan kita sendiri? Nggak bakal ada. Seperti sekarang ini, kita belajar, kita butuh laptop yang buat orang lain. Kita butuh kuota internet yang mengadakan orang lain, yang membuat provider orang lain. Kita butuh buku yang mencetak orang lain. Coba kalau kita bikin laptop dulu, bikin buku dulu, kan aneh, kan capek. Ya, capek. Termasuk kalau kita ingin pintar, kita harus belajar kepada Bapak Ibu guru. Kita ingin makan, beli beras dulu dan sebagainya, ya. Kemudian sebaliknya Allah SWT tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Allah nggak perlu siapapun juga, nggak perlu printer, nggak perlu memori, tidak perlu CCTV, ya, nggak perlu monitor. Tapi Allah bisa mengetahui segalanya. Baik, kita lanjutkan As-Somad. Inilah Asmaul Husna atau Al-Asma Al-Husna. Dulu kelas 5 sudah kita kaji juga Al-Asmaul Husna pelajaran 2, ya. Sekarang pelajaran 3 di kelas 6 kita nambahkan. Apa sih arti As-Somad? As-Somad adalah Allah yang maha dibutuhkan atau maha tempat meminta. Allah SWT maha dibutuhkan. Allah SWT menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah SWT. Ya, kita harus tahu, harus mengakui kita. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberikan bantuan seperti Allah SWT senantiasa membantu kita. Ini Allah selalu memberi kita, Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, begitu pula kita juga ikuti sifat itu. Walaupun yang kita kasih tidak semuanya, ya. Pernahkah kalian melihat sekumpulan semut itu tadi kan? Nah, insya Allah itu ini bisa kalian jumpai di mana-mana itu. Bahwa mereka saling tolong menolong, saling membantu untuk mencari makan dan membutuhkan. Bahkan ada yang cari informasi. Setelah dapat informasi, diberitahu kepada teman-temannya, manggil teman yang lain untuk kerjasama. Gitu ya. Nah, inilah anak-anak semuanya. Kita ambil pelajaran tadi bahwa As-Somad, Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberikan kecukupan ke semuanya. Baik. Yang kedua, Al-Muqtadir adalah Allah yang maha kuasa atau maha menentukan. Allah SWT maha kuasa, alam semesta beserta isinya ini adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak. Ada nggak gunung miring-miring terus roboh? Ya, nah, tebing miring karena di sananya tidak suatu lubang itu kan. Jadi bukan gunung, ya. Kemudian sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat, di laut, beraneka rupa, semuanya itu atas kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah, ya. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah, Al-Muqtadir, ya. Termasuk kita ini bisa berdiri, bisa berbicara, mata bisa melotot, itu kan. Telinga bisa mendengar,
hidung bisa mencium, menghirup udara, bernafas, ya, tangan bisa bergerak, semua atas kehendak Allah juga. Dan alhamdulillah kita semuanya menjadi makhluk yang sempurna, menjadi manusia. Ini semua atas kehendak Allah, kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, al-muqaddim adalah Allah yang mendahulukan. Artinya Allah SWT maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, tentu kalian sudah tahu dong kursi, meja yang ada di rumah nih. Atau kalian yang sekarang pakai untuk alas laptop atau HP ya. Itu barang-barang itu. Itu siapa yang membuat? Tentunya kalau kayu ya tukang kayu. Kalau besi ya pokoknya pembuat furniture. Kalau besi ya besi. Ada yang terbuat dari aluminium itu kan. Beda-beda. Jadi siapakah yang lebih dulu ada? Tentunya antara tukang kayu atau kursi dulu, tentunya tukang kayu dulu. Gitu ya. Termasuk juga Allah. Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Gitu ya. Baik, selanjutnya tadi as-somad, lalu yang kedua al-muqtadir, al-muqaddim, dan yang keempat adalah al-baqi. Al-baqi adalah Allah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, sekarang terjadi juga. Banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan seperti terjadi di suatu kemana kemarin, merusak beberapa rumah, ya kan? Sebaliknya Allah SWT maha kekal, tidak akan punah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa-apa yang ada di sisi kalian akan binasa, akan rusak, dan apa-apa yang ada di sisi Allah pasti kekal. Nah ini ya. Kita sekarang sehat, masih segar ya, masa pertumbuhan. Nanti kalian akan merasakan dewasa, seusia Pak Andi. Nanti akan merasakan usia lebih tua lagi bahkan seperti nenek kakek, kemudian wafat seperti yang tadi ilustrasi gambar tadi yang Pak Andi tampilkan tadi ya, seperti ini. Adik kalian seperti dulu, kalian seperti ini, sekarang kalian di sini. Nanti kalian remaja, SMP, SLTA, bahkan dewasa, kuliah di sini, masa di sini. Berkeluarga, sudah punya kumis, punya anak, punya istri, kemudian punya cucu, itu kan. Terus meninggal. Ya, udah ini semuanya akan melewati seperti ini. Tidak ada namanya orang tuh bisa kekal muda terus sampai di sini, tidak mungkin. Maksudnya akan melewati di sini semua, gitu ya. Mungkin bisa juga dari fase ini langsung ke sini juga bisa. Dari sini ke sini juga bisa. Tanpa melewati seperti ini. Ya. Tapi intinya adalah harus melewati di sini. Ibaratnya di atas keranda ditutup kain hijau seperti ini. Ya. Tidak jadi masalah. Jangan ditakuti. Tidak usah takut mati, tapi ya persiapan untuk meninggal dari sekarang. Caranya tadi mencari pahala, mencari ilmu ini mendapat pahala. Banyak zikir pada Allah, sambil belajar, sambil beraktivitas, sambil bekerja, mencari pahala untuk bekal kematian. Kalau kita takut malah serba takut-takutan nanti. Ini yang perlu diambil hikmah. Aku selalu berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi setiap hari. Dan boleh ditambah nama yang lain. Asma Husna ada 99. Baik, anak semua berbahagia. Kita lanjut lagi ya materinya ya. Untuk pokok bahasan C, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Tadi kan kita bahas pengertiannya tuh. Nah, sekarang kita maknai bahwa As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi ya dalam kehidupan sehari-hari ya.
Kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ya, perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan harapannya ya mengubah perilaku menjadi lebih baik lagi ya. Itu tidak mudah memang bagi kita. Jadi harapan kita belajar semuanya itu supaya kita bisa mengubah perilaku kita menjadi yang lebih baik lagi, yang sudah baik dipertahankan dan ditambah, ditingkatkan, dan yang belum ya dirubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita diantaranya kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang pertama mengakui sifat as-somad. Jadi as-somad kita ulang berkali-kali supaya fasih. As-somad, as-somad, as-somad ya. Tadi Allah yang maha dibutuhkan. Bahwa Allah SWT tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah. Apa yang dapat kita terapkan dari as-somad, ya Allah maha as-somad, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik. Apapun itu. Ya, ada yang minta HP, minta punya laptop, minta punya sepeda, ada yang minta pengen punya apa lagi, komputer. Ya Allah, saya tuh pengen punya laptop untuk belajar dengan Pak Andi, ini Zoom, nggak punya komputer, nggak punya laptop. Doa kepada Allah boleh. Ya Allah, saya pengen punya HP yang bagus biar nanti bisa membaca format-format materi yang dikirimkan oleh Pak guru-guru. Boleh, doa kepada Allah. Itu kan hal yang sepele sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, masalah dunia. Atau apalagi, ya Allah nanti saya pengen jadi orang yang sukses, selalu sehat, boleh. Ahli sedekah, ahli sedekah, boleh. Ya. Semua dari sekarang. Jangan lupa, ya Allah, ya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu saya, orang tua saya, didoakan semua supaya sehat. Jangan lupa Bapak Ibu guru, Pak Andi, khususnya Pak Andi, Pak Asep, Pak Bu Santi, Bu Ida dan sebagainya ya. Semuanya didoakan semuanya ya supaya karena apa? Kalau kita mendoakan orang lain, ingat perlu dicatat, kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mengikuti amin dan balik mendoakan kita. Misalkan nih, ya Allah, berilah Pak Andi umur panjang, sehat dan penuh barokah, rezeki yang banyak berlimpah dan barokah, bisa selalu mengajar putra-putrinya, siswa-siswinya dengan baik dan dengan mudah serta penuh barokah. Amin. Nah, nanti kalian juga didoakan. Juga kamu ya, kamu yang mendoakan Pak Andi, saya doakan kamu selalu sehat, umur panjang dan rezeki yang banyak. Nah, begitu. Enak nggak? Doanya malaikat itu terkabul loh. Malaikat itu makhluk Allah yang paling bersih di dalam kehidupan ini. Sehingga doanya lebih makbul. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, kita mendapat doa balik dari malaikat. Jadi tidak rugi gitu, ya. Ini doa hanya kepada Allah. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ya. Temennya kesusahan kita bantu. Khairun nasi khairukum aksarun nasi yanfa'uhum. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Kemudian berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Ini teman-teman as-somad ya. Nanti diulang kembali. Kemudian al-muqtadir dibaca sampai sampai fasih. Al-muqtadir Allah yang maha kuasa ya. Kecintaan Allah di atas dunia ini baik hidup maupun yang mati atas kuasa Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Benarkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bisa bernafas, kita bisa berlari ya. Itu kita punya tangan, punya kaki, bisa buang angin, bisa buang air, semuanya itu atas kehendak dari Allah. Allah menciptakan. Ya. Kemudian
kita juga ada gunung bisa meletus mengeluarkan material sehingga banyak merusak rumah dan sebagainya. Itu semua atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusannya Allah apabila dia menghendaki suatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka akan jadi. Kun, maka akan jadi. Itu ya. Jadi seperti itu. Kun, maka akan jadi. Jadi, ayat di atas, surah Yasin, ayat 82, mengisyaratkan bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah SWT mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oke. Jadi mari kita terapkan sifat al-mutatir, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang dan lain-lain. Ini al-mutatir. Kemudian yang ketiga, al-muqaddim dilafatkan. Ya, al-muqaddim adalah Allah yang maha mendahului. Allah lebih dulu ada daripada ciptaannya. Allah lebih dulu ada dari ciptaannya. Nah, dari hal itu bisa kita ambil bahwa sebelum kita berbuat, kita perlu perencanaan. Sebelum ulangan, kita belajar dulu, ya. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita terlebih dahulu berbuat. Jadi sebelum kita dalam berbuat kebaikan, seharusnya hendaknya kita bisa lebih dulu berbuat baik. Jadi mengawali kebaikan. Jadi kita dalam kebaikan itu bukan membalas, tapi mengawali berbuat baik. Inilah hendaknya begitu. Tapi kalau kita membalas nggak apa-apa. Misalkan ini teman kita ternyata lebih dulu membagi-bagi kebaikan, misalkan bantuan ini biar kalian senang. Ya udahlah, diterima aja nggak apa-apa. Nah gitu loh. Nanti kalian waktu kita balas budi boleh, apa-apa. Tapi hendaknya kita diusahakan sebisa mungkin kita lebih mendahului, memulai, gitu ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ada PR kerjakan langsung, ya. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini teman-teman ya, tadi sifat al-muqaddim, mendahului. Sifat yang keempat adalah al-baqi. Al-baqi tadi Allah Maha Kekal, ya, bahwa hanya Allah lah yang bisa kekal. Allah menciptakan segalanya dan yang diciptakan itu bisa binasa. Coba kita dulu pernah membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang mencari Tuhan untuk disembah. Kisah Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim pernah menganggap bulan sebagai Tuhan kekal ini. Ternyata lah, bulan kalau siang hilang, kalau malam ada. Bagaimana dong? Matahari juga demikian. Kalau siang ada, kalau malam nggak ada, ya, senyap semuanya. Sehingga alhamdulillah beliau menuju pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Allah lah yang kekal. Siang, malam, pagi, sore ada terus. Ya. Gelap, terang, Allah ada terus. Allah tidak akan hancur, ya. Allah tidak akan hancur, Allah abadi, tapi ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu bisa hancur dan tidak abadi. Tuh. Coba pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Nah, itu termasuk ada bangunan, mobil kena banjir. Nah, semuanya itu harta benda kemewahan di atas dunia itu tidak kekal, ya. Karena hidup yang kekal hanyalah hidup di akhirat. Nah, ini contoh ketidakkekalan di manusia, yaitu manusia dulu kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian tua renta dan meninggal.
Kemudian waktu akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Itu contoh tidak kekalan. Dan sebagainya. Nah ini. Jadi sikap kebiasaan tadi bahwa kita terapkan sifat as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. As-somad Allah yang maha menjaga, menciptakan, al-muqtadir Allah maha kuasa, al-muqaddim Allah yang maha mendahului, al-baqi Allah yang maha kekal. Ini anakku semuanya yang berbahagia, tentunya kita pelajari sifat-sifat Allah itu kita terapkan dalam sehari-hari untuk kita mendapatkan pahala, supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kita bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Teman-teman semuanya ya. Kita tidak boleh malas belajar, tidak boleh malas berusaha. Termasuk dalam menghadapi pandemi ini kita harus berusaha mencari kesehatan, kesudahan billah, berdoa dan berusaha. Ya, baik, anak semua berbahagia. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan materi pada pelajaran hari ini. Kita ucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya. Tadi mana melihat paparan Pak Andi, apakah bisa didengar sambil kode-kode dengan teman-temannya? Hei, halo begitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, kesempatan bertemu ya. Nanti tugasnya akan Pak Andi share, langsung dikerjakan. Ya, tugasnya dari Pak Andi nanti akan Pak Andi share ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Pak Andi tutup? Tidak ada, Pak. Ya, baik ya, nanti bisa diulang kembali videonya di YouTube atau bisa dibuka bukunya. Nah, ini nanti insya Allah gambar-gambar kalian ini nanti muncul di YouTube, Pak Andisa di YouTube. Silahkan, boleh subscribe ya, boleh kasih komen yang membangun supaya lebih bermanfaat, ya kan begitu. Andi. Yang terpenting adalah pelajari, hafal, pahami materi ini, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Oke, demikian anak-anakku semua berbahagia. Nanti Pak Andi share tugasnya dan Pak Andi tunggu jawabannya. Demikian anak semua berbahagia. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam untuk orang tua di rumah, keluarga di rumah, ya. Dan kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Demikian anakku semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi mau nanya. Ya, silakan.